Halo Sobat Sehat Yakona, saya Ani Rohana Basir, seorang nutrisionis. Selamat datang di program Sehat Bersama Ahlinya. Nah Sobat Sehat Yakona, sekarang kita akan berbicara apa sih penyebab atau pemicu dari diabetes itu sendiri. Pemicu dari diabetes mellitus bisa dipengaruhi oleh lifestyle yang salah. Seperti apa sih lifestyle yang salah itu? Lifestyle yang salah adalah pola makan yang tidak sehat. Di sini makanan yang dikonsumsi sering tidak seimbang. Padahal makanan yang seimbang itu mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Kemudian lifestyle yang lain adalah kurangnya aktivitas atau kurang berolahraga. Di sini orang akan lebih banyak duduk atau diam di depan laptop atau tidak banyak bergerak atau kurang olahraga sehingga sirkulasi darah kurang lancar, sehingga inilah juga yang memicu munculnya gejala diabetes mellitus. Sering ada yang bertanya, seberapa sih berat gula yang aman untuk penderita diabetes? Sebetulnya kalau berbicara tentang pola makan untuk penderita diabetes, kita tidak hanya berbicara tentang gula. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dibutuhkan makanan yang beragam. Gula hanya sebagian dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Gula adalah unsur karbohidrat sederhana yang merupakan bagian dari karbohidrat. Disebut sederhana karena begitu masuk ke dalam tubuh langsung meningkatkan gula di dalam darah. Sementara kalau karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, pasta, mie, singkong, ubi, kentang itu membutuhkan waktu yang panjang atau proses yang panjang untuk diubah menjadi gula karena harus dicerna dulu di dalam lambung. Setelah halus kemudian diserap oleh usus halus, baru disitulah diubah menjadi gula. Nah, seberapa aman jumlahnya? Nah, ternyata kebutuhan manusia itu adalah sangat individu, termasuk kebutuhan gula. Di sini sangat dipengaruhi oleh pertama adalah usia, kemudian jenis kelamin, aktivitas, kemudian nilai budaya, ada status gizi yang dilihat dari berat badan menurut tinggi badannya. Ada atau tidaknya komplikasi, jadi itulah yang berpengaruh. Artinya mungkin kadar gula yang aman bagi si A belum tentu aman bagi si B, tergantung kondisi individunya. Secara umum, untuk memudahkan kita, seperti apa sih pembagian makanan yang aman untuk tubuh kita? Ibaratkan kita punya satu buah piring sedang. Nah, ketika makan, satu piring itu yang terisi nasi cukup sepertiganya. Kemudian yang sepertiga berisi sayur-sayuran hijau atau berwarna. Yang sepertiganya lagi berisi lauk pauk dan buah. Nah, untuk penderita diabetes mellitus, berapa sih beratnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu mencermati dulu, mengkaji dulu riwayat seseorang. Riwayat bisa riwayat kesehatan, kemudian kondisi fisik seseorang. Nah, agar bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, bisa dikonsultasikan ke ahli gizi. Karena kondisi yang berbeda ini, maka saran si A belum tentu bisa diberikan untuk saran si B. Berbicara tentang gula, mungkin ini yang dimaksud sebagian besar orang adalah gula pasir ya. Nah, gula pasir itu sering ditambahkan pada minuman atau pada makanan. Untuk lebih mudahnya, kok kepingin sekali misalkan nih Sobat Sehat Yakona yang sudah DM pengen minum yang manis, mungkin cukup menambahkan 1 sendok teh gula pasir di sekali minum. Diharapkan minum-minum selanjutnya tidak mengandung gula pasir karena mungkin saja setelah ini kita ada makanan manis yang kita makan, itu pun juga dibatasi. Gaya hidup yang tidak baik lagi yang di awal tadi disebutkan yaitu kurangnya aktivitas juga sangat berpengaruh. Aktivitas ada dua, yaitu aktivitas sehari-hari, kemudian aktivitas olahraga. Dua jenis aktivitas ini sangat dibutuhkan oleh tubuh.
Aktivitas sehari-hari diharapkan banyak menggerakkan anggota tubuh, seperti berjalan kaki, naik turun tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang itu membutuhkan mobilitas anggota tubuh. Itu adalah aktivitas sehari-hari. Sangat dibutuhkan aktivitas yang lain yang disebut dengan olahraga. Apa bedanya olahraga dengan aktivitas sehari-hari? Olahraga adalah sebuah aktivitas yang teratur, yang terukur. Di sini olahraga yang disebut olahraga biasanya diawali dengan pemanasan, kemudian ada inti dari olahraga itu, kemudian ada pendinginan. Nah, tidak perlu lama ketika melakukan olahraga, yaitu cukup 30 menit selama 3 kali dalam 1 minggu. Ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka sistem metabolisme tubuh akan berjalan dengan normal. Sirkulasi darah menjadi baik, fungsi-fungsi organ berjalan dengan baik. Sehingga aktivitas dan olahraga yang rutin akan membuat tubuh tetap sehat atau mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Atau seandainya sudah menderita penyakit diabetes mellitus, akan kondisinya lebih baik jika penderita itu melakukan aktivitas dan olahraga yang rutin. Nah, Sobat Sehat Diakona, kita telah bersama-sama mendiskusikan tentang apa sih penyebab dari diabetes mellitus, yaitu lifestyle yang salah, yaitu pola makan yang salah, karena gaya pola hidup yang salah, kemudian adalah kurangnya aktivitas dan olahraga. Untuk itu, marilah kita menjaga pola makan kita dengan pola makan yang sehat dan melakukan aktivitas dan olahraga secara rutin. Demikian Sobat Sehat Diakona, sampai jumpa di program Sehat Bersama Ahlinya selanjutnya.